memang saya penasaran dengan apa yang terjadi pada antri. Jadi saya merasa waktu terlalu lama berlalu. Hari Jumat pun tiba. Saya menunggu antri di hotel sambil terus melihat jam, berharap antri segera datang. Pucuk dicinta, pulang pun tiba. Tepat pukul 4 sore, Andri akhirnya datang menjemput saya. Perjalanan dari hotel menuju ke rumah Andri tidak terlalu jauh sebetulnya. Kalau saya lihat Google Maps, jaraknya hanya sekitar 8 km. Dengan jarak 8 km, estimasi perjalanan sekitar 20-30 menit. Tapi dalam perasaan saya, rasanya perjalanan itu jauh dan lama sekali. Walaupun memang sesampainya di rumah Andri, waktunya sesuai dengan estimasi perjalanan. Rumah Andri cukup besar, karena memang ada 2 keluarga di rumah itu. Keluarga Andri dan keluarga adik dari Tante Sin, mamanya Andri. Rumahnya adalah rumah tua keluarga Tionghoa, yang pagarnya masih terbuat dari tembok setinggi kurang lebih 3 meter. Dengan pintu kayu jati berwarna coklat tua. Ketika masuk, ada halaman yang cukup luas, sumur di bagian pojok kiri saya, dan bangunannya benar-benar masih autentik bangunan rumah Tionghoa zaman dulu. Pintu dan jendelanya masih terbuat dari kayu jati. Atapnya masih berbentuk ala Tionghoa zaman dulu, bagus dan terawat. Saya memasuki pagar dan tiba-tiba bulu kuduk saya semua berdiri. Ada yang aneh dengan rumah ini. Di balik kemegahannya, seperti ada yang disembunyikan. Tante Sin, Mama Andri, menyambut saya dengan sangat ramah. Tapi aneh, tangan kanannya seolah kaku dan badannya seperti condong membungkuk ke sebelah kanan. Di belakang Tante Sin, saya melihat ada Om Ugi, Papa Andri, duduk di kursi roda dengan mulut yang agak penyot dan kesulitan berbicara. "Halo Vi, ya ampun, apa kabar kamu? Tambah subur ya sekarang." Sambil merangkul saya, dan saya pun membalas rangkulannya. "Halo Tante, kabar baik Tante. Iya nih tambah melar badannya. Tante, kenapa tangannya?" "Oh, ini gak apa-apa. Kata dokter gejala stroke, tapi gak apa-apa. Yang penting masih bisa masak." "Halo Om Ki, apa kabar?" Sambil berjongkok agar sejajar dengan Om Ki. "Iya Au, ai. Iya halo, baik Vi. Om juga kena stroke. Kapan hari jatuh di kamar mandi, sempat mondok sebentar di rumah sakit. Terus sama dokter disuruh pakai kursi roda, soalnya udah susah jalannya." "Oh ya ampun, sehat-sehat ya Om, Tante. Angel mana Tante?" Angel adalah adik Andri. "Halo Cik." "Halo Angel, astaga, udah tambah tinggi sekarang. Udah kuliah ya kamu Angel?" "Iya Cik, udah mau masuk kuliah. Tapi kayaknya tahun depan aja. Mau jagain mama papa dulu sampai bisa ditinggal sendiri. Kan kok Andri kerja terus, jadinya nggak ada yang jagain di rumah." "Jel, bikin minum. Mama sama papa mau istirahat dulu. Vi, Tante tinggal dulu ya." "Iya Tante, istirahat dulu aja Tante." Tante Sin dan Om Ki pun masuk ke dalam kamar, dan saya menunggu Andri yang sedang berganti pakaian di ruang tamu. Sembari menunggu, saya mendengar ada suara kursi yang berdecit dari dalam rumah. Sepertinya di situ ruang keluarga, karena ada suara televisi yang samar terdengar. Karena penasaran, saya pun melongok melihat ke bagian dalam rumah yang tertutup setengah tirai. Saya melihat ada kursi goyang yang terbuat dari kayu, bergerak maju dan mundur. Ada seseorang yang duduk di kursi itu, tapi saya tidak bisa melihat siapa yang duduk di sana.
Tiba-tiba, saya dikejutkan oleh seorang kakek-kakek yang berteriak di samping saya. "Pergi kamu, sebelum kamu kena akibatnya, pergi." Andri dan Angel berlari menuju ke arah saya, dan dengan sigap memegangi kakek tersebut. "Kong, udah Kong, jangan berisik Kong, jangan teriak-teriak. Ayo Kong, masuk aja Kong, udah jamnya minum obat, ayo." Andri dan Angel memapak kakek tersebut masuk ke salah satu kamar dan kembali keluar menemui saya yang terkejut setengah mati. "Sorry ya Vi, itu engkongku, Kong Lim, emang agak kurang sehat." "Sorry ya Ci, ini diminum dulu Ci tehnya." "Iya gak apa-apa, kaget aku. Itu yang duduk di kursi goyang, itu siapa Andri?" "Ah, kursi yang mana? Yang di dalam?" "Iya, yang di dalam situ. Gak ada siapa-siapa Ci dari tadi. Kita cuma berlima di rumah. Soalnya keluarga Ignita lagi keluar sih." Ignita atau Tante Nita adalah adik dari Mama Andri. "Seriusan?" "Lah iya serius. Dri, lu jujur deh sama gua. Ada apa sama keluarga lu? Asli, ini pasti ada yang gak beres. Dari masuk pagar tadi, udah beneran deh, gak enak banget perasaan gua. Dari pertama gua nelpon lu, udah kerasa gua ada sesuatu sama lu." "Biar Angel aja deh yang cerita. Udah males gue, capek gue Vi. Gue juga sebenarnya udah sejak 6 bulan lalu mau ngontak lu, tapi gue gak enak. Takutnya lu nganggep lu dukun. Ah gitulah Vi, ngertilah maksud gue ya." "Ya udah pokoknya sekarang gue udah ada di sini. Terserah siapa yang mau cerita." "Jadi gini Ci, kita semua tahu kan ya, kalau dari dulu sampai sekarang itu, biasanya kalau ada keluarga Tionghoa yang meninggal itu, dikuburnya di satu area gitu, atau dikremasi. Terus abunya dilarung atau disimpan di rumah gitu kan. Nah, kalau di keluarga kami, beberapa ada yang mencar-mencar. Karena dulunya nggak beli satu lahan yang luas sekalian untuk satu keluarga besar, dan mulai susah cari lahan pemakamannya. Terus kebetulan Mama itu dapat info kalau ada lahan yang cukup luas di daerah, maaf gak saya sebutkan, yang bisa digunakan untuk makam keluarga. Jadi Mama punya gagasan untuk memindahkan makam Ma Erna, ibu dari Tante Sin, Kong Cho, kakek dari Tante Sin, Mak Cho, nenek dari Tante Sin, sama beberapa leluhur ke sana supaya jadi satu area. Dari 4 bersaudara, yang setuju itu cuma Ignita, sedangkan yang lainnya kayak Ikmila sama Deni kurang setuju karena menurut mereka kurang etis untuk memindahin makam keluarga yang sudah lama di sana. Kecuali kalau misalnya nih ada yang meninggal terus dimakamkan, habis itu ada anggota keluarga yang lain dimakamkan di lokasi yang sama. Nah, kami yang generasi buyut-buyut ini kompak semua untuk gak perlu ikut-ikutan ambil suara soal masalah pemindahan makam ini, karena menurut kami itu bukan ranah kami untuk ikut campur. Sampai akhirnya Mama sebagai anak tertua menang suara. Jadilah Mama dan Papa cari orang yang bisa mindahin makam-makam itu ke lokasi yang baru. Waktu hari H pemindahan, Kong Lim yang biasanya cuma diam, tiba-tiba bisa marah-marah Ci. Kong Lim menolak makam-makam itu dipindah tanpa ada upacara adat khusus untuk pemindahan makam. Tapi gimana ya Ci, Mama itu egonya besar dan gak mau denger nasihat orang. Akhirnya tetap nekat untuk pindahin makam-makam itu ke lahan yang baru. Padahal sampai tetangga-tetangga itu juga ngewanti-wanti supaya rencana itu dibatalkan, karena mereka takut nanti pada kualat.
Apalagi nggak ada upacara adat yang dikhususkan untuk minta izin ke leluhur itu. Tapi karena ego mama tadi Ci, akhirnya dilakukanlah itu proses pemindahannya. Hari pertama sih biasa saja. Kami di rumah juga biasa saja Ci. Sampai hari kelima, setelah mindahin makam Maco, tiba-tiba kami dapat kabar kalau orang-orang yang dibayar mama untuk mindahin makam itu tiba-tiba ngeblank semua. Ngeblank? Gimana maksudnya? Ya ngeblank gitu. Duh, gimana kok maksudnya? Maksudnya itu, mereka waktu bangun tidur, tiba-tiba kayak orang blank gitu, melek, tapi nggak ngapa-ngapain. Cuma di atas kasur, badannya kaku, tapi matanya melek.